Selamat malam, perkenalkan saya Abraham Esra Munte. Di sini saya akan mempresentasikan soal asesmen akhir semester mata kuliah manajemen persediaan di Universitas Logistik Bisnis Internasional (ULBI) dengan soal yang sudah tertera di mana terdapat produk A dengan lead time 1, di mana untuk memproduksi produk A dibutuhkan dua produk sub assembly-nya. Yang pertama adalah produk H dengan lead time 1 dan produk C dengan lead time 1. Untuk membuat satu produk H dibutuhkan dua produk H dan tiga produk J. Di soal diketahui gross requirement untuk masing-masing week, di mana week pertama adalah 137 tambah N, dan begitu seterusnya sampai week ke-7. Di sini saya sudah menyesuaikan di week pertama 137 ditambah 37, dua angka di NIM terakhir saya. Begitu seterusnya sampai di week ke-7. Diketahui juga di soal schedule receipt on third week pada minggu ketiga untuk produk H sebesar 120 dan project on hand sebesar 100, safety stock sebesar 20. Sekarang waktunya saya akan menghitung net requirement pada minggu yang pertama dengan lot size 5 produk 1 lot. Net requirement adalah gross requirement ditambah safety stock dikurangi project on hand, di mana hasilnya adalah 94. Adalah dengan net requirement 94, untuk kita bisa melakukan plan order receipt karena satu lotnya sebesar 5, maka dari itu dilakukan penggenapan plan order receipt-nya sebesar 95 karena satu lot adalah 5. Saya menggunakan rumus seperti yang tertera. Dengan setelah diketahuinya plan order receipt di week pertama, karena lead time produk A adalah 1, plan order receipt di minggu pertama menjadi plan order release di minggu sebelumnya. Pada hari itu kebutuhan 95 diletakkan di past due, di minggu past due plan order release untuk week pertama 95. Setelah itu diketahui projected on hand pada week pertama adalah sebesar plan order receipt dikurang plan net requirement ditambah safety stock, yaitu sebesar 21 untuk di week yang pertama. Kita masuk untuk di week yang kedua, di mana gross requirement sebesar 282. Untuk itu kita akan menghitung net requirement-nya, net requirement yaitu sebesar gross requirement ditambah safety stock dikurangi project on hand di minggu sebelumnya. Dari situ kita mendapat angka sebesar 281. Dengan diketahuinya net requirement sebesar 281, maka plan order receipt sebesar 285 dengan pembulatan lot sebesar, karena lotnya adalah 5. Kita masuk di minggu ketiga. Di minggu ketiga kita menerima schedule receipt, yaitu menerima barang yang sudah dijadwalkan. Dengan begitu kita untuk menghitung net requirement di minggu ketiga adalah gross requirement ditambah safety stock dikurang schedule receipt dikurang project on hand di minggu sebelumnya, yaitu 24. Ditemukanlah angka net requirement untuk di minggu yang ketiga sebesar 83. Dengan net requirement 83 kita bisa
merencanakan plan order receipt sebesar 85, selling lotnya sebesar 5, maka angka 85 plan order receipt menjadi plan order release di minggu sebelumnya. Begitu seterusnya di week keempat, di week kelima, dan week ke-6, ke-7, dan berikutnya. Setelah mendapat plan order release di masing-masing week, untuk produk A, finish good, kita bisa mengerjakannya ke produk berikutnya. Dalam hal ini produk H dan produk J. Produk H di soal diketahui bahwa untuk membuat satu produk A dibutuhkan 2 produk H. Maka dari itu gross requirement pada produk H adalah plan order release di produk A dikali 2, yaitu di PASDU plan order release di produk H dikali 2, 95 dikali 2, di week pertama 285 dikali 2, begitu seterusnya sampai di week ke-7. Untuk produk H diketahui dalam soal safety stock-nya adalah 15, lot size-nya adalah 12, dan on hand, produk on hand adalah 200. Kita masukkan di PASDU. Itu kita akan menghitung net requirement untuk produk H di minggu pertama, yaitu net requirement-nya adalah gross requirement ditambah safety stock dikurang project on hand. Didapatlah angka sebesar 385. Karena lot size-nya adalah 12, kita hitung plan order receipt sebesar dengan rumus sailing, mengalihkan ke lot size, didapat plan order receipt sebesar 396. Dengan begitu, plan order receipt di minggu pertama menjadi plan order release di minggu sebelumnya. Dengan mengetahui plan order receipt, kita akan menghitung project on hand di minggu pertama, yaitu sebesar plan order receipt dikurang net requirement ditambah safety stock. Dengan demikian kita mendapatkan project on hand di minggu pertama sebesar 26. Project on. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan minggu kedua, di mana diketahui gross requirement-nya 170. Kita menghitung net requirement, yaitu dengan gross requirement ditambah safety stock 15, dikurang projected on hand di minggu sebelumnya adalah sebesar 26. Ditemukan net requirement sebesar 159 net requirement. Nah, net requirement 159 dengan menghitung lot size di plan order receipt dibulatkan ke atas menjadi 168. 168 plan order receipt di minggu kedua menjadi plan order release di minggu sebelumnya. Masuk di minggu ketiga. Di minggu ketiga dijadwalkan ada schedule receipt sebesar 300. Untuk net requirement kita menghitung dengan rumus yang sama, tapi karena di sini plan kebetulan gross requirement sebesar 30 dan schedule receipt sebesar 300, dan
schedule receipt sebesar 300, maka dari itu sebenarnya kita tidak membutuhkan net requirement di minggu ini. Kalau sesuai rumus menghitung dia dibutuhkan sebesar minus, tapi sebenarnya tidak ada pemesanan sebesar minus, maka dari itu plan order receipt-nya adalah 0. Di plan order receipt di minggu ketiga menjadi plan order release di minggu kedua. Karena schedule receipt sama dengan gross requirement, sehingga kita tidak butuh pemesan produk di minggu ketiga. Begitu berikutnya dengan cara yang sama menghitung di minggu keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh. Setelah part atau sub assembly H, produk H, kita menghitung sub assembly J, di mana sub assembly J, produk J diketahui dalam soal untuk membuat satu produk A membutuhkan 3 produk J. Maka dari itu plan order release produk A dikali 3 menjadi gross requirement di produk J. Seperti di rumus sudah saya buat dikali 3 di minggu pas due, minggu pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Diketahui step safety stock sebesar 10, lot size sebesar 15, dan project on hand, produk on hand sebesar 300. Untuk itu, mari kita hitung net requirement di minggu yang pertama. Di minggu yang pertama, net requirement adalah sebesar gross requirement ditambah safety stock dikurang projected on hand, yaitu sebesar 556 produk part J. Untuk plan order receipt, karena lot size-nya adalah 15, dilakukan selling dengan pengalian lot size 15, maka plan order receipt-nya sebesar 570. Plan order receipt sebesar 570 menjadi plan order release di minggu sebelumnya. Dan untuk menghitung projected on hand, yaitu plan order receipt kurang net requirement ditambah safety stock. Jadi ditemukan projected on hand di minggu pertama adalah sebesar 1. Kita masuk ke minggu yang kedua. Di minggu kedua diketahui gross requirement sebesar 255. Maka dari itu net requirement adalah 255 dikurang projected ditambah safety stock dikurangi projected on hand di minggu sebelumnya yaitu 15. Maka net requirement adalah sebesar 250. Dengan net requirement 250 dan plan order receipt, maka kita akan tahu plan order receipt adalah 255 dengan membulatkan ke atas ke lot size 15 item per lotnya. Dengan demikian, plan order receipt di minggu kedua menjadi plan order release di minggu yang pertama. Masuk ke minggu yang ketiga. Di minggu yang ketiga, seperti di jadwal diketahui, dijadwalkan schedule receipt sebesar 400. Maka dari itu kita akan menghitung net requirement dengan requirement adalah gross requirement ditambah safety stock dikurang schedule receipt dikurang projected on hand di minggu sebelumnya. Maka dari itu kita temukan net requirement adalah sebesar 45 dengan lot size 15 dan plan order receipt, maka setelah di round up menjadi 45 plan order receipt. Angka plan order receipt digunakan menjadi plan order release di minggu yang sebelumnya.
Begitulah dikerjakan seterusnya di minggu keempat, kelima, dan keenam. Dengan demikian, kita sudah mempunyai plan order release untuk produk A, untuk sub-assembly-nya produk H, dan sub-assembly-nya produk J. Maka kesimpulan di bawah, untuk masing-masing produk sudah ditampilkan produk A, plan order release di masing-masing minggu seperti data berikut. Demikian presentasi saya untuk soal AAS, manajemen event persediaan. Lebih dan kurang kesalahan dalam layar dan ucapan saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.